Keindahan panorama pegunungan menoreh seolah tak ada habisnya. Salah satu sudut di daerah istimewa Yogyakarta ini menyajikan hijaunya hamparan kebun teh tiada duanya. Terletak di desa Ngelinggo yang berada di kaki pegunungan menoreh ini, kondang akan hasil alamnya berupa teh. Kata Ngelinggo diambil dari nama pemimpinnya di zaman dulu, yakni Ki Linggo Manik. Tak hanya sekedar menyajikan keindahan hamparan kebun teh hijau, di sini pengunjung dapat berwisata sambil belajar mengenal jenis-jenis teh dan cara pengolahannya. Pagi ini, jalan-jalan saya ditemani Bu Darwati. Di atas lahan seluas 7 hektar, saya belajar cara memetik teh dengan benar. Cara memetik teh hijau ternyata ada rumusnya, yaitu P+2 alias pucuk 1 dan juga daun 2. Nah, daun bawahnya yang sudah tua disebut dengan teh hitam. Kebun teh Ngelinggo kebanyakan menghasilkan jenis teh hijau. Teh ini menjadi andalan desa ini karena paling laris. Tak hanya teh hijau, kebun teh Ngelinggo juga menghasilkan teh yang jarang ditemui, teh putih atau white tea. Cara petik teh putih sendiri terbilang unik karena kita melakukannya sebelum matahari terbit. Nah, keunikan itulah sesuai dengan khasiat teh putih. Mengapa harus sebelum matahari terbit? Karena kandungan oksidannya itu masih terlalu bagus. Nah, kalau sudah kena sinar matahari, kandungan oksidannya itu sudah pudar karena si daun teh itu udah mulai mekar dan dia mengalami fotosintesis atau pemasakan zat hijau daun gitu. Proses pengolahan teh putih juga berbeda dengan teh pada umumnya. Proses pengeringan teh putih dilakukan dengan diangin-anginkan saja dan membutuhkan proses yang cukup lama, yakni 15 hari. Ini dilakukan agar kandungan antioksidan polifenol dan katekin tinggi tetap terjaga. Teh putih dipercaya memiliki berbagai khasiat khusus bagi kesehatan, seperti menguatkan kekebalan tubuh, mencegah penuaan dini, menyegarkan bau mulut, serta polifenol dalam teh putih juga bisa untuk detoksifikasi tubuh. Tak heran jika harga teh putih lebih mahal dari jenis teh lain pada umumnya. Berbeda dengan teh pada umumnya, teh putih ini warnanya memang cenderung bening. Namun dari segi rasa, teh putih ini hampir mirip dengan teh hijau, hanya saja ini lebih manis. Puas mengenal teh, sekarang saatnya saya melancong mengelilingi desa wisata Ngelinggo. Desa yang pernah mendapat gelar sebagai desa wisata terunik di daerah istimewa Yogyakarta ini memang tak hanya menyajikan teh sebagai pesonanya. Hutan pinus yang memenuhi sebagian wilayahnya menjadikan daya tarik tersendiri untuk berpetualang. Di sini, wisatawan dapat mencoba ekstrim off-road menyusuri hutan pinus. Untuk merasakan ekstrim off-road yang dinamakan belasak alas alias masuk hutan, Anda cukup membayar sewa Rp550.000 per jeepnya. Kini, saatnya saya menyusuri hutan pinus dari Kulon Progo hingga Purworejo. Awalnya cukup deg-degan karena memang trek off-road di hutan pinus ini terkenal cukup ekstrim. Namun karena suasana hutan pinus yang menyenangkan, saya jadi ketagihan. Lanjut, Mas! Pengalaman menikmati alam terbuka bersama teman sepanjang mengikuti ekspedisi memang bisa memberikan kepuasan tersendiri. Apalagi di trek yang terkenal ekstrim ini. Treknya sendiri masih di lumpur, di kali, di hutan, tanjakan yang tinggi, dengan kemiringannya itu ada satu tanjakan yang paling ekstrim itu 80 derajat, 80 meter, Pak. Itu harus dilalui dengan wind, jadi mobil harus ditarik. Kalau nggak ditarik nggak mungkin bisa lewat gitu. Itu makanya ekstrim banget itu, Pak. Dan di tempat lain nggak bakal ditemukan trek-trek yang seperti kita miliki ya. Setelah puas menguji adrenalin, sekarang saatnya saya rehat sejenak di atas bukit. Dari Bukit Isis, kita bisa menikmati pemandangan alam sambil berselfie ria di spot-spot yang telah disediakan. Dari
fenomena selfie itu kita akhirnya membuat Bukit Ngisis ini. Kenapa kita menamakan Ngisis ya? Karena memang Ngisis adalah suatu kata yang asli dari Jawa, yaitu artinya silir, artinya asik lah, sepoi-sepoi. Nah, akhirnya kita bikin tempat ini untuk selfie-selfie. Perbatasan antara daerah Yogyakarta dan Purworejo dapat saya saksikan dari atas sini. Dari ketinggian 900 mdpl ini saya bisa relaksasi sekaligus merasakan kesejukan dari perbukitan Menoreh. Hanifah Putri, Fikih Muhammad melaporkan untuk NET.